Lanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Yueli, apakah dia sangat cantik? Ucap Xiaoyan. Butuh waktu lama untuk Xiaoyan sadar kembali. Dan kemudian dia tersenyum. Matanya mengandung emosi seorang ayah. Ayah yang sudah lama tidak melihat putrinya. Yueli lalu berkata, dengan ayah yang tampan dan seorang ibu yang cantik di seluruh dunia, bukankah seharusnya putrinya cantik? Baiklah, ayah, mari kita pergi dari sini dulu. Ratu Kuil kuno telah memerintahkan kita untuk tidak melawan mereka secara langsung, ucap Yueli. Saat ini tidak ada seorang pun dari Taisu di sekitar yang berani maju. Xiaoyan mengangguk dan segera memerintahkan 4 binatang kuno ke dalam dimensi reruntuhan spiritual pagoda emas. Cimi, kita harus pergi, ucap Xiaoyan, memandang Cimi yang berada dalam pertempuran berdarah melawan tuan muda ke-11 di kejauhan. Meskipun Cimi terlihat agak menyedihkan, nyatanya tuan muda ke-11 tidak bisa menyelesaikannya. Kekuatan keabadian fisik bintang 8 terlalu kuat. Luka tebasan apapun yang dia terima akan dapat pulih dalam sekejap. Ketika Cimi mendengar panggilan dari Xiaoyan, dia memelototi tuan muda ke-11 dulu dan kemudian bergegas menuju Xiaoyan. Tuan muda ke-11 yang memegang pedang 7 warna tidak terus mengejar. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan. 3 dari tubuhnya yang terlihat persis sama telah muncul. Satu dihancurkan sampai mati oleh Cimi dan satu lainnya dicabik-cabik oleh Yueli. Kekuatan yang ditunjukkan Yueli benar-benar mengejutkannya. Jadi pengejarannya sembrono tidak hanya akan membuatnya berakhir dengan cara yang sama, tetapi mungkin harus mengorbankan pedang abadi 7 warna di tangannya. Namun dia tidak berniat untuk membiarkan Xiaoyan dan yang lainnya pergi. Kehampaan yang dikelilingi oleh begitu banyak monster void sudah dikunci oleh segel pembatas yang kuat, sehingga tidak mungkin untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Adapun di belakang monster void terdapat benda raksasa segitiga, yang mana merupakan wadah untuk menyimpan kantung darah yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang-orang Taisu yang mati ke dalam pertempuran akan dibangkitkan kembali dari sini. Tentu saja premisnya adalah pelindung dewa palsunya tidak diambil. Dan sekarang di bagian tengah dari kantung darah yang tak terhitung jumlahnya ini, terdapat beberapa kantung darah dengan warna yang berbeda dari sekitarnya. Ada yang hitam dan ada yang emas. Ketika sosok di dalamnya membuka matanya, aura yang kuat tiba-tiba terpancar. Tidak seperti daging di kantung darah di sekitarnya yang membutuhkan pelindung dewa palsu untuk menanamkan kesadaran. Tampaknya sosok di dalam kantung darah yang lebih maju ini memiliki kesadaran sendiri. Sosok yang terbangun langsung mengulurkan tangannya, merobek kantung darah tersebut, lalu cairan hitam itu naik. Armor dewa palsu terkondensasi pada tubuhnya, dan kemudian menghilang setelah melangkah keluar. Bukan hanya satu sosok, tetapi 4 kantung darah yang bergegas keluar dari benda raksasa segitiga. Tanpa ragu mereka datang ke ruang yang dikelilingi oleh banyak monster void. Mata mereka tertuju pada Xiaoyan dan yang lainnya. Dan akhirnya tetap pada Yueli. Jelas mereka bisa langsung merasakan bahwa Yueli memiliki ancaman yang lebih besar. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Orang itu telah memecahkan segel terlarang dari pelindung dewa palsu, ucap tuan muda ke-11. 11. Tidak bisakah kamu menangani semua hal ini? Ucap salah satu sosok yang baru saja keluar dari kantung darah. Matanya sipit dan kusam, seolah-olah sosok itu kurang tidur. Kakak ke-9, kekuatan wanita itu sangat aneh. Aku takut melakukan kesalahan. Jadi aku hanya bisa membangunkan Anda semua. Orang ini tidak hanya melanggar batasan pada pelindung dewa palsu, tetapi yang paling penting adalah dia juga melanggar batasan dari pelindung dewa palsu. Dia juga mencuri semua sumber daya dalam tubuh satu monster void. Begitu orang ini diizinkan pergi, konsekuensinya tidak terbayangkan, ucap tuan muda ke-11 berkata dengan serius. Melanggar segel pembatas pada monster void Taisu? Apakah kamu yakin? Ucap terkejut keempat sosok itu setelah mendengar apa yang dikatakan tuan muda ke-11. Mata mereka yang tadinya kusam tiba-tiba terbuka lebar. Tuan muda ke-11 mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat berikutnya tanpa sepatah kata pun, keempat sosok itu melangkah maju hampir bersamaan. Dalam sekejap mata mereka datang tidak jauh dari Xiaoyan. Dan mereka menyerang ke arah Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Melihat ini, Yueli sedikit mengernyit. Dia memegang sabit kematian, kelima jarinya sedikit menegang. Jika bukan karena instruksi permaisuri dan guru, aku benar-benar ingin bertarung denganmu, ucap Yueli. Gadis kecil, untuk bertarung, aku khawatir kamu tidak cukup memenuhi syarat, ucap keempat sosok itu memandang Yueli dengan jijik. Mata mereka penuh dengan penghinaan. Kelopak mata Yueli berkedut ketika dia mendengar kata-kata itu. Menghadapi serangan gabungan dari 4 orang ini, Yueli mengangkat sabit kematian di tangannya. Dan cahaya hitam melonjak keluar menabrak serangan gabungan. Serangan gabungan itu langsung runtuh di bawah cahaya hitam dari sabit kematian, dan terus bergegas menuju keempat tanpa jeda. Melihat ini sontak saja ekspresi keempat langsung berubah. Mereka belum pernah melihat kekuatan aneh dari cahaya hitam ini sebelumnya. Segera mereka bergegas mundur dengan panik.
Masing-masing mengeluarkan senjata mereka dan kekuatan abadi yang kuat berubah menjadi ofensif untuk menahan cahaya hitam. Tapi kekuatan yang kuat masih mengguncang mereka sejauh ratusan meter. Kekuatan macam apa ini? Mengapa itu mengandung semacam aturan yang sangat kuat? Ucap terkejut keempatnya. Yueli memandang mereka dengan ekspresi kecewa. Dia berkata, "Kalian beruntung, aku tidak akan bermain denganmu kali ini. Tapi ingat, lain kali ketika aku memiliki kesempatan, aku akan memenggal kepalamu secara pribadi." Ucap Yueli melipat tangannya di dadanya. Matanya yang indah penuh dengan penghinaan. Pukulan sederhananya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan tempur Yueli saat ini. "Hehehe, mau pergi? Kamu tidak bisa melanggar batasan di sini. Kamu memang memiliki kekuatan, tapi jangan remehkan Taisu kami. Kamu juga sampah di mata Taisu kami." Ucap keempatnya mengembalikan ketenangannya kembali. Mereka tidak berpikir bahwa Xiaoyan dan yang lainnya dapat menembus batasan. Ini adalah batasan yang dibuat oleh banyak monster void. Selama mereka menggertakkan pikirannya untuk mengendalikan monster void, batasan itu dapat terus diperkuat dan ruang ini dapat dikunci sepenuhnya. Yueli mengangkat sabit kematian di tangannya, lalu menyapu ke arah kehampaan. Terlihat kehampaan tiba-tiba bergetar, tetapi itu bisa pulih dengan cepat. Dan Yueli tiba-tiba mengerutkan keningnya. "Bagaimana? Sangkar spasial sudah terbentuk di sini. Bahkan jika kamu memiliki teknik kehampaan, kamu tidak bisa melarikan diri. Apalagi menyentuh segel pembatas yang sudah ditetapkan. Hari ini kamu harus tetap tinggal di sini. Jangan khawatir. Taisu kami tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Lagi pula itu sama sekali tidak berguna jika kamu mati." Ucap keempat sosok itu mencibir. "Tahanan roh, apakah kamu mendengarnya? Dia mengatakan bahwa kamu tidak mungkin bisa melanggar batasan ini." Ucap Xiaoyan sambil mengeluarkan tangannya ke dalam lengan jubahnya. Dan kemudian menepuk tahanan roh yang tertidur dengan pulas. Tahanan roh bergegas keluar dari lengan jubah Xiaoyan. Dia melihat sekelilingnya dan mengabaikan para Taisu di sekitarnya. Matanya terkunci pada segel batasan besar yang terkondensasi di udara. Yueli juga menatap tahanan roh dengan rasa ingin tahu. Hanya batasan kualitas rendah berani mengatakan aku tidak bisa menghancurkannya. "Pria kejam 1000 pisau, apakah kamu bercanda?" Ucap tahanan roh dengan marah. Keempat sosok Taisu semuanya menatap tahanan roh yang memiliki mata biru besar dengan aneh. Mereka tidak tahu makhluk apa tahanan roh. Tetapi pada saat dia muncul, mereka merasakan firasat buruk di hatinya. Cahaya biru melonjak dari mata tahanan roh. Kemudian seberkas cahaya biru melesat ke langit, meledak ke arah batasan ruang yang dibanggakan Taisu di udara. Mereka menggunakan batasan ini untuk memenjarakan Xiaoyan dengan kepercayaan diri 100%. Sebelum tahanan roh muncul, faktanya kekuatan batasan yang ditempatkan oleh Taisu memang sangat mencengangkan. Hanya saja di mata tahanan roh itu sendiri, segel batasan ini tidak lebih dari batasan berkualitas rendah. Saat cahaya biru menyentuh pembatasan di udara, gerakan misterius dari pembatasan itu tiba-tiba terkoyak dan membuat celah. Meskipun koyakan ini tidak cukup untuk mematahkan seluruh batasan, itu sudah cukup untuk menerobos keluar. "Ayah, pergilah dulu," ucap Yueli. Xiaoyan mengangguk dan kemudian bergegas langsung ke celah. Cimi mengikuti dari belakang. Tahanan roh yang berdiri di bahu Xiaoyan bahkan tertawa terbahak-bahak. "Ada apa dengan wajah konyol kalian? Katakan padaku. Siapa yang berani bicara bahwa master ini tidak bisa melanggar batasan kualitas rendah? Master tahanan roh ini akan menghancurkannya di depan wajah kentutmu." Ucap tahanan roh tertawa terbahak-bahak, meninggalkan 4 orang Taisu yang terkejut. Mereka memandang tahanan roh yang tidak terlihat seperti manusia atau binatang. Itu tampak seperti mata yang diambil dari makhluk besar. Sungguh luar biasa, hanya mata belaka dapat menembus segel batasan mereka. "Perkuat kuncinya. Perkuat. Jangan biarkan mereka pergi. Segera kunci posisi mereka. Dan segera temukan titik di mana mereka ingin pergi ke kehampaan." Teriak keempat sosok itu setelah tahu bahwa sangkar spasial rusak. Dan sekarang Yueli berdiri menjadi pengawal untuk membiarkan Xiaoyan dan yang lainnya memasuki celah ruang. Dia memandang mereka berempat dengan acuh tak acuh. Tidak ada rasa takut di matanya. Bahkan ada dorongan untuk segera memenggal kepala mereka. Dengan ini mereka berempat sepertinya merasakan ancaman kematian. Perasaan ini membuat mereka merasa cemas dan mereka ragu untuk mengejar Xiaoyan. Sosok Xiaoyan dan Cimi telah memasuki celah dalam kehampaan. Mustahil untuk menghentikan mereka sekarang. Adegan ini jelas melebihi harapan mereka berempat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pembatasan ruang benar-benar rusak. "Aku juga akan mengingat bau kalian berempat. Di masa depan akan ada kesempatan untuk melihat kalian lagi. Pada saat itu aku pastikan untuk membunuhmu semua," ucap Yueli. Setelah selesai berbicara, Yueli melangkah ke celah dengan kakinya yang indah. Saat dia memasuki celah, retakan itu menutup dan menghilang dalam sekejap. Di bawah kepercayaan mutlak mereka hanya bisa melihat kelompok Xiaoyan pergi begitu saja. Ini adalah kegagalan pertama yang dialami Taisu semenjak memasuki dunia sensi.
baik pelindung dewa palsu atau batasan pada monster void telah dilanggar, yang merupakan peristiwa besar yang tidak dapat diabaikan oleh Taisu. Setelah beberapa saat, suara tuan muda ke-11 terdengar dan ada kabar buruk. Tidak dapat mengunci. Mereka menghilang, ucap tuan muda ke-11. Mendengar ini mereka berempat tampak suram. Mereka hanya bisa menyerah untuk mengejar. Jika mereka tidak dapat menemukan kemana arah celah kehampaan, itu tidak berbeda seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Selain itu daya yang dibutuhkan sangat besar. Bahkan jika dapat ditemukan, daya yang terlalu tersebar tidak dapat menjebak mereka lagi. Apakah kalian ingin agar aku memberitahu kakak ke-6 dan kakak ke-5? Situasi ini tidak kecil. Pembatasan pelindung dewa palsu dan monster void harus lebih diperkuat. Kekuatan makhluk sensi ini di luar harapan kita. Sungguh luar biasa memiliki eksistensi dengan pencapaian tinggi dalam seni segel pembatas, ucap salah satu pria di antara keempat sosok itu. Jangan dulu. Saudara ke-6 dan saudara perempuan ke-5 sedang dalam masa kritis kultivasi, jadi tidak perlu mengganggu mereka. Meski segel pembatas telah dilanggar, tidak ada masalah serius. Sebagai garda depan, yang terpenting sekarang adalah menstabilkan situasi dan menunggu tim utama tiba. Belum terlambat untuk menyelesaikan hutang akun dengan mereka, ucap pria lain menggelengkan kepalanya. Setelah banyak pertimbangan, beberapa orang mengangguk setuju dengan kata-katanya. Terus kumpulkan sumber daya dari kehampaan ini. Percepat dan pastikan untuk menyelesaikan pengumpulan sebelum pasukan tuan rumah sensi tiba. Selain itu sesuaikan kembali semua batasan pada pelindung dewa palsu dan monster void. Perkuat semua batasan. Tidak boleh ada situasi seperti dirampok sumber daya lagi, ucap mereka berempat segera membuat pengaturan. Dan ketika suara itu turun, ribuan prajurit Taisu menjadi sibuk. Kerumunan Taisu berkumpul di sini. Jika dilihat dari kejauhan, itu juga merupakan pemandangan yang sangat spektakuler. Ada begitu banyak Taisu di kehampaan. Dan ada juga benda raksasa segitiga yang diseret di belakang monster void. Itu tampak agung dan ramai bahkan dalam kehampaan yang luas. Setelah gagal menangkap Xiaoyan, Taisu akan menjadi lebih waspada tentang hal itu. Dan mereka mengira masalah seperti itu terjadi karena mereka terlalu ceroboh sebelumnya. Jadi selama batasan pada armor dewa palsu dan monster void diperkuat, maka masalah ini dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum pasukan utama tuan rumah sensi tiba. Mereka tidak percaya bahwa di dunia sensi ada teknik terlarang yang lebih kuat dari Taisu. Selama level teknik terlarang disesuaikan ke tingkat tertinggi, tidak ada seorang pun di sensi yang dapat memecahkannya. Setelah sekian lama Taisu berpencar dan terus menjarah sumber daya dari setiap planet di kehampaan laut barat sensi, penjarahan mereka akan membuat seluruh kehampaan laut barat menjadi sengsara. Namun Xiaoyan telah kembali dan sudah waktunya serangan balik sensi dimulai. Scene berganti. Di ruang tertentu di kehampaan laut barat, ruang ini sudah dipenuhi dengan kesunyian yang mematikan. Warna seluruh dunia telah berubah menjadi coklat tua. Semua pohon di daratan telah layu, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap terkubur di bawah pasir. Seperti yang diharapkan, ini adalah dunia yang dijarah oleh Taisu. Mereka mengambil semua sumber daya, vitalitas, dan asal-usul alam. Taisu mengubahnya menjadi dunia yang ditinggalkan. Satu-satunya hal yang menunggunya adalah kebinasaan. Adapun alam dan dunia seperti itu, sudah tak terhitung jumlahnya di seluruh kehampaan laut barat yang bernasib demikian. Taisu secara bertahap menyerang sensi, dan invasi mereka telah dimulai. Pada saat ini di dunia yang ditinggalkan ini, sebuah ruang spasial perlahan terdistorsi. Kemudian beberapa sosok segera melangkah keluar darinya. Sosok-sosok ini adalah Xiaoyan, Yueli, dan Qimi. Begitu mereka masuk ke sini, Xiaoyan mengerutkan keningnya, karena di bawah kakinya semua adalah tulang putih. Tidak hanya tulang manusia, tetapi juga berbagai tulang hewan. Tidak mungkin membayangkan apa yang terjadi di dunia ini sehingga mereka mati secara tragis. Melihat pemandangan yang ditinggalkan ini, Xiaoyan merasa sangat sakit hati. Benua Dodi mungkin akan menjadi seperti ini jika dia terlambat satu langkah saja. Bahkan Xiao Wutian dan senior lainnya akan berubah menjadi tulang seperti ini. Tinju Xiaoyan diperketat, tatapan kejam muncul di matanya. Orang tua, ayo pergi, ucap Yueli, tiba-tiba berteriak ke arah lingkungan yang kosong. Setelah suara Yueli jatuh, ada gelombang fluktuasi dalam kehampaan yang awalnya sunyi. Kemudian sebuah bahtera yang sangat besar muncul di udara. Ukurannya berkali-kali lebih besar daripada bahtera Fearless Xiaoyan. Bahtera ini persis seperti bahtera rumah hantu tempat tinggal Raja Tiansang. Saat bahtera besar ini muncul di atas kepala, seseorang masih akan dikejutkan oleh momentum yang dipancarkan. Raja Tiansang sudah duduk di haluan bahtera. Seperti biasanya, dia selalu memegang kendi di tangannya. Hanya saja penampilan tidak seperti sebelumnya. Raja Tianzang mengubah gaya pakaiannya. Rambutnya acak-acakan dan kerutan di wajahnya menghilang. Dia tampak seperti pria muda dengan lebih bersinar. Itu berisi pesona ketampanan.
Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya melihat perubahan penampilan Raja Tianzang dan merasa sedikit aneh. Senior Raja Tianzang, salam, ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Sama-sama, jangan panggil aku senior. Tidakkah kamu melihat bahwa wajah kita seperti seumuran? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Sepertinya kamu telah menjadi jauh lebih kuat. Ucap Raja Tianzang melambaikan tangannya dan tersenyum, sementara Yueli menjadi cemberut. Ayah, jangan mendengarkan omongan kosong dari orang tua ini. Ayo pergi, mereka teman lama ayah sudah lama merindukanmu, ucap Yueli. Setelah mengatakan itu, Yueli berjalan menuju bahtera rumah hantu yang tinggi di langit. Xiaoyan tertegun sejenak, hatinya sedikit bergetar. Dan ketika dia mengangkat kepalanya lagi, kegembiraan di mata Xiaoyan tidak bisa disembunyikan. Segera setelah Yueli terbang menuju bahtera rumah hantu, tepat saat sosok Xiaoyan mendarat di bahtera, dia mendengar suara memanggil. Xiaoyan! Teriak suara itu. Xiaoyan menundukkan kepalanya, karena saat dia mendengar suara itu dia sudah berlinang air mata. Sosok cantik berlari kencang ke pelukan Xiaoyan, dan aroma dari lengannya tercium. Xiaoyan melihat sosok cantik di pelukannya, menunjukkan senyum yang telah lama hilang di wajahnya. Mu'er, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan ada wajah-wajah yang dikenalnya di depannya. Meskipun sudah lama sekali, ketika bertemu lagi, semua orang sepertinya tidak pernah pergi. Jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat. Dia benar-benar menantikan adegan ini sejak lama. Xiani perlahan berjalan dengan menatap Xiaoyan. Matanya yang indah juga menjadi merah. Senyum di wajahnya berasal dari kegembiraan di hatinya. Woi, Xiaoyan, aku sangat merindukanmu. Teriak sesosok kekar berlari ke arahnya di kejauhan. Xiaoyan melihat sosok kekar turun dari langit. Dia segera menendang. Dan sosok kekar itu terbang puluhan meter ke belakang sebelum mendarat di geladak. Xiaoyan, kenapa kamu menendangku? Kenapa kamu tidak bisa memelukku, sedangkan kamu bisa memeluk King Mu'er? Aku juga butuh pelukan, ucap sosok kekar itu. Sosok kekar yang bergegas menuju Xiaoyan dan ditendang pergi olehnya adalah Xiaozan. Melihat Xiaozan yang jatuh dengan keras ke tanah, tiba-tiba terdengar tawa hangat dari seluruh bahtera. Semua orang tertawa, termasuk Yueli dan Raja Tianzang. Di samping Raja Tianzang, ada juga sesosok cantik Sun Er yang berdiri dengan anggun, mengenakan gaun hijau polos dan elegan. Sun Er tidak mengganggu reuni Xiaoyan dengan anggota tim Fearless, karena Sun Er tahu kematian anggota tim Fearless telah mempengaruhi hati Xiaoyan. Dan itu adalah beban berat yang selalu membebani Xiaoyan. Bagi Xiaoyan, anggota tim Fearless juga keluarganya. Xiaoshan, Molly Strom, Xi Ying, Nan Erming, Long Xitian, Xianning, King Mu'er, dan Zeni. Kecuali Zheng Hui dan Ding Ye, semua orang yang dibunuh oleh aliansi abadi di turnamen 10.000 dunia, dengan bantuan Yueli dan Raja Tianzang, mereka muncul kembali di depan Xiaoyan. Semuanya, aku minta maaf, ucap Xiaoyan melepaskan King Mu'er dalam pelukannya. Matanya merah, dia harus meminta maaf kepada semua orang. Karena Xiaoyan tahu bahwa mereka pasti mengalami penderitaan yang tak terbayangkan untuk muncul kembali di sini. Xiaoyan, jika kamu berbicara seperti ini, kamu akan kehilangan satu pantatmu. Meskipun kita telah pergi ke gerbang neraka, kita semua menjadi lebih kuat karenanya, ucap Xiaozan. Itu benar, Xiaoyan, mulai sekarang kita bisa bersama-sama lagi. Jadi jangan sedih, ucap Nana Erming melangkah maju dan menepuk bahu Xiaoyan. Semua orang mengangguk, meskipun mereka tersenyum, tetapi mereka sebenarnya seperti Xiaoyan. Tidak bisa menahan ketika mata mereka menjadi merah. Hei, Xiaoyan, kami baru saja mengetahui tentang kepulanganmu dan secara khusus menyiapkan pesta untukmu, ucap Nan Xiaozan segera berdiri, menggaruk kepalanya dan tersenyum polos. Tidak jauh darinya adalah makanan dan anggur yang tidak dilihat Xiaoyan untuk waktu yang lama. Xiaoyan, mengapa aku tidak melihat Zheng Hui dan Ding Ye? Bukankah mereka bersamamu? Tanya mereka semua. Mereka tidak bersamaku, tapi jangan khawatir, mereka semua baik-baik saja, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah berbicara, semua orang menyeret Xiaoyan ke meja. Xiaozan mengambil sepanci besar anggur dan menuangkan semangkuk besar untuk Xiaoyan. Aku harus benar-benar mabuk hari ini. Aku harus berbicara dengan Xiaoyan tentang pengalamanku di dunia bawah, ucap Xiaozan sangat bahagia. Dia tertawa dengan mulut besar seperti orang bodoh. Dan sudah lama Xiaoyan tidak mendengar tawa sekeras itu. Semua orang sangat senang, seolah-olah mereka tiba-tiba kembali ke rumah. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya. Sampai jumpa dan bye-bye.